Welcome to Indonesia, Batam, Kepri, Indonesia. This afternoon, sore ini, we want go to Baloi. Kami akan pergi ke Baloi. Q&A, question and answer. Did God anger to Adam and Eve when they fall to the sea? Apakah Tuhan marah kepada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh di dalam dosa? No, He didn't. God is a father. Tuhan adalah Bapa. He didn't anger. Dia tidak marah. He didn't anger to Adam and Eve. Dia tidak marah kepada Adam dan Hawa. But Adam and Eve anger to God. Tapi Adam dan Hawa yang marah kepada Tuhan. Hate God, benci kepada Tuhan. Because of what? Karena apa? Because the door of spirit is open. Karena pintu rohnya terbuka. He become naked. They become naked. Mereka telanjang. And then all the evil, semua yang jahat-jahat, enter to their heart, masuk ke hatinya. Okay. Did God anger to the sinner and weak man? Apakah Tuhan benci dan marah kepada orang yang berdosa, orang jahat? No. God didn't anger to the sinner. Tuhan tidak marah kepada manusia yang berdosa. God didn't anger to the evil man. Tuhan tidak marah kepada orang jahat. But God come down to this earth. Tetapi Tuhan datang ke bumi. He become man. Dia menjadi manusia. And then He seek the sinner. Dia mencari orang yang berdosa. So that the sinner, supaya orang yang berdosa ini believe to Him, percaya kepada Dia, and got the faith, dan memiliki iman to God, so that God can bring him or bring her go back to heaven, supaya Tuhan bisa bawa dia, laki-laki atau perempuan, pulang ke surga. Okay, God is like what? Tuhan itu seperti apa? He is like good father. Dia adalah Bapa yang baik. If you don't have good father, kalau teman-teman gak punya Bapa yang baik, maybe it is more difficult to describe God is father. Kalau kita punya Bapa tidak baik, mungkin kita agak sulit untuk mencari gambaran Tuhan itu Bapa yang baik. So we must reconcile. Kita harus berdamai ya. We ask Father forgive all our sin. Kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. And then God forgive us, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Okay? All our sin forgiven by God. Semua dosa kita diampuni oleh Tuhan. Through our faith to Jesus Christ, melalui iman kita kepada Yesus. Jesus Christ already bear all our sin. Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Jesus Christ already bear all the curse for us. Yesus sudah menanggung semua kutuk untuk kita. Jesus Christ come to heal our broken hearted. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan luka batin kita. Jesus Christ came to deliver us. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita. Makanya pelayanannya kan deliverance ministry, pelayanan pelepasan. And then Yesaya 61 ya, Isaiah 61 and Luke chapter 4. Yesaya 61, 62 dan Lukas pasal 4. Luke chapter 4. He came to us. Dia datang kepada kita through His person, through His vessel, melalui hambanya, through His apostle, prophet, pastor, dari nabinya, melalui rasulnya, melalui gembalanya, through His preacher, teacher, melalui pendeta-pendetanya, pengkhotbahnya, who preach the gospel, yang memberitakan Injil, good news. That means that Jesus come to you. Itu berarti Yesus sudah datang kepada Anda. And Jesus bring good news. Tuhan bawa kabar baik. And Jesus want to deliver you and me. Tuhan Yesus mau melepaskan kita through deliverance ministry, dari pelayanan pelepasan, and through the inner healing ministry, dari pelayanan penyembuhan luka batin, gitu ya.
Di mana carinya? Ada, pasti ada. Kalau dari luar negeri itu contohnya Apostle Creek, yang perempuan ya, dia rasul. Dia itu pelayanan pelepasan, inner healing, pelepasan, deliverance. Kalau nabi itu contohnya Prophet Citronoli, Tibi Yosua udah meninggal. Cari di situ. Atau hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang diurapi. But you must have pastor, tapi saudara juga harus punya pastor, bapak gembala. Because karena someone that God trust to keep your soul, seseorang yang Tuhan percayakan untuk menjaga nyawa saudara, itu bapak gembala, bapak rohanimu, bapak gembalamu, bapak rohanimu di your own church, di gereja lokal masing-masing ya. Ini preaching teaching dari gereja Pantekosta ya. Karena kalau gereja Pantekosta itu kan ada gembalanya. Gitu, bapak rohani. Like Apostle Paul, spiritual father of Timothy, Titus, and Philemon. Seperti Rasul Paulus kan bapak rohaninya Titus, Philemon, and Timotius, begitu. Peserta kebaktian belum, partisipan the church belum. Kalau peserta kebaktian dia belum jadi anak, hanya peserta kebaktian. Yang saya bilang yang anak ya, yang anak. According to the Bible, ikut Bible tuh yang anak atau disciple, murid Yesus. Ya, so God seek the sinner, Tuhan mencari orang yang berdosa, so that the sinner, supaya orang berdosa repent, bertobat. Believe to Jesus Christ, percaya kepada Yesus, and then repent from all the sin, bertobat dari dosa-dosanya, and then follow Jesus, ikut Yesus, and then you must loving the word of God, harus cinta firman, love to read the Bible, harus cinta baca firman, until you have an encounter with the power of God, sampai mengalami zaman kuasa Tuhan, or an encounter with the Holy Spirit, sampai mengalami zaman Roh Kudus, until you become born again, sampai saudara lahir baru kembali. Okay, after you born again, and then you must has close relationship with God, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, and must become disciple of Jesus Christ. Jadi harus langsung jadi murid Yesus Kristus. And you must loving God, harus mengasihi Tuhan. Deuteronomy chapter 6, ulangan 6, with all your heart, with all your soul, dengan segenap hati, with all your soul, dengan segenap jiwa, with all your body, dengan segenap kekuatan, your strength, with all your mind, dengan segenap pikiran. Okay, you must loving Jesus, harus mengasihi Tuhan Yesus. As long as you live on this earth, selama hidup di muka bumi ini. For example, when you sick, waktu sakit, always seeking Jesus, selalu kejar-kejar Yesus, seeking the miracle, cari mujizat. When you poor, waktu saudara miskin, like us, kami juga miskin. There is no money, there is no transportation, gak ada uang, gak ada apapun. Won't go to the church, mau ke gereja aja, serving Jesus, melayani Yesus. We must sell the egg, harus jual telur, so that we have the money for pay the cost of transportation, supaya dapat uang ongkos. Itu kan, that's the first love. Already born again itu, kalau udah born again, if already born again, that's mean you have first love. Kalau udah lahir baru, berarti saudara punya cinta awal, kasih yang mula-mula. Kan always worship kan, selalu worship, bow down, berlutut, worship Jesus, menyembah Yesus, read the Bible, baca Alkitab. Itu aja lakukan terus. Itu yang udah lahir baru ya, begitu. And then you must grow in Christ, harus bertumbuh until all your pain is healing, sampai semua luka-luka sembuh. Through inner healing ministry, dari pelayanan inner healing and deliverance ministry, dan pelayanan pelepasan. Until you reconcile, sampai sudah berdamai ya,
reconcile with Father, berdamai dengan Bapa, reconcile with yourself, berdamai dengan dirimu sendiri, and then reconcile with your father, mother, berdamai dengan Bapak Ibu. In your heart already reconcile, di hati harus sudah berdamai, mengampuni, melupakan, and then until your heart is healed, sampai hatimu sembuh, until there is no more pain, sampai tidak ada luka lagi, totally healing, sampai benar-benar sembuh. And then all the door, semua pintu ya, the door of the sin, pintu-pintu dosa yang sudah diakui ya, from your ancestor, dari nenek moyangmu, 1, 2, 3, 4 behind, 1, 2, 3, 4 di belakang, oke? You must forgive all their sin, harus mengampuni semua dosa mereka. And then you must forgive them, ampuni mereka, and bless them, dan berkati mereka, even they already die or still live, sekalipun mereka udah mati atau hidup, tetap lakukan itu in the prayer, dalam doa ya. Ini pelayanan inner healing. And then you forgive yourself, ampuni juga dirimu yang melakukan kesalahan, so that you become peace, supaya ada damai, heal, supaya nggak dituduh oleh iblis, so that the enemy not excuse you, begitu. And then after you heal, setelah sembuh, and then you can register, become member and ministry, baru setelah itu mendaftar menjadi jemaat gereja lokal, and then become disciple, dan jadi murid, dan lakukan firman dengan taat dan setia, lakukan firman dengan taat dan setia, seperti yang di Ulangan 6 itu. Seisi rumahmu jadilah keluarga yang saleh, seperti keluarga Cornelius. You must become devout family like Cornelius family in Luke chapter 10, Lukas 10. Harus sampai standar itu ya, baru jadi disciple, baru jadi member jemaat sama disciple. Jadi pasti nggak berbuat jahat lagi. Every time your heart is hurt, kalau setiap kali hatimu sakit, that's the process, itu proses. You must forgive, harus mengampuni ya. Every time someone hurt you, tiap kali orang menyakitimu, mock you, mengejekmu, insult you, menghinamu, you must forgive them. So, until 77 times, sampai 77 kali. Every time you forgive, the peace will come to your heart. Setiap kali Anda mengampuni, kan damai itu akan ada di hati. So the basic of your love must God love. Dasar hidupmu haruslah kasih Bapa, Father love, kasih Tuhan, God's love. That's inner healing ya. And then baru become disciple, baru jadi murid. After become disciple, baru jadi the worker, baru jadi pelayan di gereja, pelayan di mimbar. Yang tidak boleh putus itu tekun berdoa, persistent in prayer, and tekun dalam reading the Bible, membaca Alkitab. Persistent in the Bible study, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Itu 3 nggak boleh putus seumur hidup, nggak boleh lemah gitu, supaya there is no hole, supaya tidak ada lubang attack you back, menyerang Anda kembali gitu. Itu seumur hidup gitu, until you can bear the good fruit, sampai Anda menghasilkan buah-buah yang baik. So follow standard the Bible, standar the Bible. Jadi ikuti standar Alkitab ya. Oke. Jadi seluruh entire of your life, your blessing, seluruh hidupmu, seluruh berkatmu, you must serving Jesus, harus melayani Yesus. You must one heart with your family, harus sepakat dengan suami, istri, anak-anak ya. Banyak yang jatuh di tengah jalan, baru diberkati sudah sibuk acara duniawi. Disitulah masuk RJ, pelakor-pelakor. Semua uang itu bergunakan untuk kepentingan spiritualmu, bukan untuk menyenangkan daging. Kalau menyenangkan daging udah masuk itu ke dagingan, angku, sombong, congkak, masuklah itu RJ lusi-lusi dia masuk, dia udah masuk kembali, dia bawa lagi kawannya 7 kali lipat, dia curi semua firman damai sejahtera itu, sehingga yang keluar pemberontakan, because you don't keep your heart, karena tidak jaga hati. All the workers, semua pelayan-pelayan Tuhan from my first church, dari gereja awal saya kayak gitu. There is no one faithful, tidak ada yang setia, and their family, yang tinggal 1-2 keluarga yang setia.
Padahal mereka udah diberkati sampai miliaran, dan mereka tidak nikmati miliaran itu karena dimakan rumah sakit, dimakan pelakor, dimakan bisnis. Nggak ada yang dikasih sama Yesus sama hamba Tuhan gembala sidang. Nggak ada. Seharusnya itu untuk gereja dan gembala, bapak rohani saudara yang sudah melayani saudara dari awal itu loh, dari awal. Ya, jadi berdamai itu berdamai, reconcile itu berdamai itu. Ikutin yang tadi pola-pola saya bilang, baru kembali berdamai. Bayar hutang-hutangmu kepada bapak rohani awalmu yang sudah melayani engkau. Baru ikut pelayanan inner healing, doa pemutusan. Jadi nggak terjadi lagi kepada dirimu sama anak cucumu. Itu jalannya. Itu jalannya. Kalau tidak, Anda tidak bisa lawan itu setan pelakor. Setan apa lagi? Setan kebangkrutan, setan kerugian, setan lau-lau, setan yang mengikat anak-anak saya, keluarga saya kok tidak saleh, saya tidak bahagia. Anda tidak bisa lawan itu setan-setan sebelum Anda tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan. Mana bisa Anda lawan setan kalau Anda menyakiti hati Bapak Rohani, Gembala Sidang. Dan uang-uang Anda, berkat Anda tidak kasih pada Tuhan Yesus, tapi Anda gunakan untuk kepentingan diri Anda. Seperti Lukas 16 itu loh, untuk kepentingan perusahaan Anda, keluarga Anda, pesta Anda, ya, keinginan daging Anda. Bukan untuk pembangunan gereja, perpuluhan, orang miskin, diakonia, penginjilan, pemuritan, kasih makan ke gereja, kasih makan hamba Tuhan, kasih jemaat-jemaat yang miskin, yang sakit. Apa yang dibutuhkan oleh gereja untuk pembangunan sekolah, pembangunan pastori, pembangunan gereja, di situ taburnya. Dan untuk pemuritan, pelayanan, di situ. Makanya uangnya nggak hilang, upahnya nggak hilang, dan harus sepakat, ya. Kebanyakan setelah banyak uang dia lupa diri gitu loh, ya kan? Nanti sudah dimakan pelakor, baru nangis-nangis minta hamba Tuhan doakan. Salah, harus dari awal. Ya, sebelum jadi jemaat harus saleh dulu, seperti kisah Rasul 2 itu loh. Itu orang saleh yang jadi jemaat, bukan orang jahat. Orang yang sudah setia ibadah, suka berkorban, memberi, baru dengar berita Injil bertobat. Devout man. And then hear the gospel, dengar kabar baik. And then when they hear the preaching, waktu dengar khotbah kan, they repent, mereka bertobat. And then they become member, baru jadi jemaat gereja lokal. And then become disciple, jadi murid. Persistent in prayer, tekun berdoa. And then persistent follow Bible study, tekun ikut pengajaran firman. Okay. And then always giving, selalu memberi. They sell their treasure, mereka menjual harta-harta mereka. Nah, itu gereja yang terdaftar di surga ya, dan orang-orang yang terdaftar di surga. Kalau nggak standar itu nggak terdaftar. Ya, nggak terdaftar namanya di buku kehidupan. Ya, banyak orang setelah dapat Yesus dia tinggalkan Yesus, dia cari harta. Kalau Rasul Paulus dia tinggalkan semuanya, dia ikut Yesus. Apa gunanya kau dapat semuanya, kau kehilangan Yesus? Mending kehilangan semuanya tapi tetap punya Yesus. Tanpa Yesus hanya debu. Semua yang belum lahir baru hanya debu tanah, makanan ular. Karena kalau lahir baru itu baru rohnya hidup kembali ya. Jadi harus lahir baru kembali. Begitu ya. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa? Why I do? Because karena ini janji saya. Waktu teman saya 2 kepala sekolah meninggal, mati tanpa berita Injil, saya ketakutan. Mereka belum percaya Yesus, saya dituduh. Ya, saya ketakutan. Baru saya berdamai dengan Tuhan, saya minta ampun. Tuhan izinkan saya akan beritakan Injil kepada siapapun supaya jangan ada jiwa yang binasa. Jadi ini saya lakukan. Saya 3 minggu atau 2 minggu nggak bisa damai, peace, saya ketakutan. Jadi saya berdamai dengan Tuhan, makanya saya berani sekarang ya, supaya saudara tahu terima atau tidak itu hak saudara. Tapi saya jadi peace. God bless you, God loves you. See you in the next video. Thank you for watching. We already arrived. I go to my mom's house. God bless you, bestie. We love you so much.